Baik, dalam video kali ini kita sudah akan masuk ke dalam bahasan mengenai fungsi. Ya, fungsi merupakan kumpulan statement yang dikelompokkan menjadi satu bagian kode atau blok program untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik tertentu. Ya, saya akan mulai bahasan mengenai fungsi dengan memperlihatkan bentuk umumnya. Ya, bentuk umum dari fungsi yang pertama adalah kita harus mendeklarasikan tipe kembaliannya, lalu nama fungsinya, diikuti dengan daftar parameternya. Daftar parameter merupakan opsional, tidak harus. Lalu dibuka dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk blok kode programnya. Ya, lalu ada di sini badan fungsinya. Ya, dalam C++ tipe kembalian bisa ada dua. Yang pertama adalah tidak mempunyai kembalian, dan yang kedua adalah mempunyai kembalian sesuai dengan tipe datanya. Lalu di sini ada nama fungsi yang digunakan nantinya dalam pemanggilan. Ya, pemanggilan fungsi harus disesuaikan dengan daftar parameter yang akan kita berikan nanti. Ya, fungsi bisa saja memiliki satu atau lebih parameter. Ya, parameter itu sendiri nantinya merupakan variabel yang berisi nilai yang akan disertakan ke dalam proses yang dilakukan di dalam badan fungsi. Ya, badan fungsi yaitu merupakan kode atau statement yang akan dilaksanakan di dalam fungsi. Yang akan dijalankan di dalam fungsi yang nantinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan spesifik. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai tipe kembalian yang tidak mempunyai kembalian. Ya, yang tidak mempunyai kembalian yaitu tipenya adalah void. Ya, void. Terus di sini ada nama fungsinya. Ya, nama fungsinya. Misalkan saya hanya ingin membuat fungsi untuk mencetak bilangan 1 sampai 5. Cetak 5. Nah, cetak 5 adalah nama fungsinya. Lalu ada daftar parameternya. Ya, daftar parameternya ini tidak harus ada. Ya, jika fungsi kita tidak mempunyai parameter juga tidak apa-apa. Ya, misalkan ini kita hapus. Lalu badan fungsinya adalah kode-kode yang akan menjalankan tugas-tugas spesifik tertentu. Ya, misalkan di sini saya ingin mencetak 5 bilangan dari 1 sampai 5. Saya hanya ingin mencetak 5 bilangan seperti ini. Saya kasih spasi. Oke. Ya, seperti ini. Saya baru saja membuat sebuah fungsi cetak 5 ya, bertipe data void ya, tanpa kembalian. Lalu yang akan menjalankan pencetakan 5 kali. Lalu selanjutnya kita akan panggil fungsi cetak 5 di dalam fungsi main kita. Ya, fungsi main adalah fungsi yang akan dilihat oleh compiler ya. Blok program yang ada dalam fungsi main adalah blok yang akan dijalankan oleh compiler. Maka itu kita harus panggil cetak 5 ini di dalam fungsi main. Ya, jika kita tidak panggil fungsi cetak 5, maka tidak akan mengeluarkan suatu apapun. Ya, karena void cetak 5 tidak akan dilihat oleh compiler ya. Yang akan dilihat hanya di dalam fungsi main. Oke, kita akan panggil cetak 5 di sini, ya. Ya, ini adalah cara pemanggilan dari fungsi, ya. Fungsi dipanggil sesuai dengan namanya dan juga nanti ada daftar parameternya. Karena di sini daftar parameternya kosong, maka di sini juga saya kosongkan. Ya, misalkan saya jalankan. Nah, maka nanti akan muncul error seperti ini, ya. Errornya adalah cetak 5 was not declared in the scope. Ya, ini karena kita meletakkan fungsi void-nya di bawah fungsi main. Ya, jadi nanti void cetak 5 ini belum akan terbaca oleh compiler. Oleh karena itu kita bisa deklarasikan dulu yang namanya prototype-nya. Ya, ini namanya prototype. Seperti ini. Lalu bisa kita jalankan. Nah, di sini baru saja kita bisa mengoutputkan bilangan 1 sampai 5 karena saya memanggil fungsi cetak 5. Ya, cara lainnya adalah saya juga bisa menempatkan void cetak 5 di atas fungsi main agar kita tidak perlu mendeklarasikan prototype-nya. Seperti ini. Ini juga bisa. Ya. Lalu bagaimana jika saya ingin memberikan parameter? Ya, misalkan cetak ini bukan cetak 5, tapi saya ingin memberikan sebuah parameter yaitu parameter A. Ya, yang mana A-nya akan menentukan saya ingin mencetak bilangan 1 sampai berapa. Ya, A-nya akan saya letakkan di sini. Ya, ini merupakan sebuah parameter A ya, bertipe data integer, yang mana parameter ini bisa kita manfaatkan di dalam badan fungsi. Ya, misalkan di sini saya akan panggil
cetak 100. Ya, akan saya panggil, saya lihat. Nah, di sini saya akan bisa mengoutputkan bilangan 1 sampai 100 dengan mengubah parameternya. Karena 1000. Ya, seperti itu ya. Ya, ini merupakan contoh dari penggunaan fungsi yang tidak mempunyai nilai kembalian atau fungsi void.